Selamat datang di channel Disket, channel yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Kali ini seputar Autodesk Plan 3D. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat equipment tank beserta tangga melingkarnya atau yang biasa disebut dengan spiral stair. Untuk tahapannya, pertama kita akan membuat main tank, kedua base plate, ketiga roof plate, keempat railing tank, kelima service platform, dan tahap keenam yaitu spiral stair. Pada panel project, klik kanan pada bagian Plan 3D Drawing, pilih New Drawing, dan berikan nama. Misalkan Equipment Layout. Lalu klik OK. Untuk sementara tampilannya saya rubah jadi top view dulu. Untuk mempermudah tata letak equipment, sebelumnya saya sudah membuat set plan drawing di file terpisah sebagai referensi nantinya. Filenya bisa diunduh di link deskripsi. Lanjut ke pembahasan. Di bagian folder related file, klik kanan, pilih copy file to project. Pilih set plan, lalu open. Maka akan nambah file baru yang barusan diimport. Double klik untuk melihatnya. Kenapa menggunakan related file? Karena jika nantinya file project dipindah-pindah, maka file tersebut tidak hilang. Sebelum lanjut, close dulu referensi drawingnya. Kembali ke equipment layout, ketikkan xref pada komen, pilih attach drawing, kemudian pilih file set plan drawing pada folder project di bagian subfolder related file, lalu klik open. Reference type-nya pilih attachment, insert point-nya pada posisi 0, scale-nya 1, kemudian klik OK. Jika tidak kelihatan, double klik scroll pada mouse. Setelah referensi drawingnya sudah ada, selanjutnya kita buat equipment tank. Pada tab Home, pilih Create di kelompok Equipment. Pilih jenis equipment, vertical tank, remove terlebih dahulu shape 3 dan 1. Nah, di sini kita masuk ke tahap pertama, yaitu pada bagian main tank. Pada group dimension, masukkan diameter tank 9000 atau 9 meter. Dan tinggi tangki 5000 atau 5 meter. Kemudian pada grup general, long description-nya bebas. Tag-nya saya beri T100. Klik assign. Untuk sementara, elevasinya adalah 0. Kemudian klik create, letakkan posisinya sesuai drawing reference. Agar posisi tepat di center, tekan shift, lalu klik kanan, pilih center, arahkan kursor ke lingkaran reference hingga keluar tanda centernya. Kemudian klik dan posisikan pada sudut 0 derajat. Lalu klik untuk mengakhiri. Jika kita lihat dari ISO view, maka main tank sudah terbentuk dengan 2 nozzle standar. Selanjutnya, masuk ke tahap 2, membuat base plate-nya. Klik kanan pada main tank, pilih modify equipment,
Nah, di sini kita tambahkan lagi shape-nya, yaitu jenis cylinder. Pastikan posisi shape-nya di bawah main tank atau nomor 2. Masukkan diameter base plate, ganti mode-nya menjadi override mode, supaya dimensi di main tank tidak ikut berubah. Untuk dimensi base plate-nya yaitu 9200. Dan tebal plate-nya saya asumsikan 10 mm. Lalu klik OK. Maka base plate telah terbentuk. Nah, sekarang masuk ke tahap 3. Kita buat bagian roof plate-nya. Caranya sama, klik kanan pada main tank, pilih modify equipment, tambahkan lagi model shape-nya. Kali ini kita gunakan cone. Karena roof plate posisinya paling atas, maka shape cone-nya kita pindahkan ke posisi paling atas atau nomor 1. Klik konsep. Nah, tinggal ikutin saja kode-kodenya sesuai gambar sampel yang ada di sampingnya. Untuk D1, otomatis akan sama dengan diameter main tank. Untuk D2, jangan lupa untuk dirubah dulu mode-nya menjadi override mode atau yang gambar orang. Sekali lagi, ini supaya diameter shape yang lainnya itu tidak ikut berubah. Jika sudah, misalkan D2-nya 200 saja. Selanjutnya, nilai H untuk ketinggian roof plate-nya. Misalkan 500 atau setengah meter. Untuk nilai E dan A tetap 0. Lalu OK. Nah, kalau dilihat dari depan, sudah kelihatan roof plate-nya. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita modif dulu nozzle-nya. Caranya, tekan Ctrl, klik nozzle-nya, maka keluar simbol pensil seperti ini. Lepaskan kontrolnya, lalu klik tepat pada simbol pensilnya. Maka akan muncul menu untuk pengaturan nozzle. Untuk sizing dan propertinya disesuaikan saja. Misalkan, filternya saya pilih sizingnya 4 inci, N-type-nya FL atau flank, unitnya inch, dan kelasnya pakai yang 300. Jangan lupa untuk diklik select nozzle-nya supaya nozzle berubah. Lanjut ke pengaturan posisi nozzle di tab change location. Misalkan tingginya atau H saya beri 300. Projection-nya di 150. Posisi nozzle-nya di 90 derajat. Lakukan hal yang sama untuk nozzle yang ada di bawah tank. Oke, settingan nozzle-nya saya samakan. Nozzle location-nya kita rubah dulu dari bottom menjadi radial. Tingginya saya beri 4700. Projection-nya 150, angle-nya di posisi 0 derajat. Lalu klik close. Maka nozzle sudah pada posisinya masing-masing. Nah, bagaimana caranya kalau mau nambah nozzle? Tinggal klik saja equipment-nya, klik simbol berikut, maka nozzle akan bertambah. Tinggal setting-setting aja size dan posisi seperti sebelumnya. Saya coba untuk masukkan size-nya 2 inci, kelasnya 300, dan jangan lupa untuk diklik pada tabelnya.
Kali ini, lokasi nozzle saya posisikan di atas atau di rooftop. Dengan radius 4000, projectionnya 150, dan di posisi 315 derajat. Selanjutnya, saya coba tambahkan mainway-nya. Dengan cara yang sama, saya pilih type nozzle-nya mainway. Sizing-nya misalkan 20 inch. Untuk tingginya 500, projectionnya 250, dan saya posisikan di 315 derajat. Kalau mau hapus nozzle, sama seperti edit. Tekan Ctrl, klik nozzle, dan tekan delete. Sekarang lanjut ke tahap 4. Kita bikin railingnya. Kita tambahkan dulu support untuk railingnya dengan cara modify equipment, tambahkan lagi shaft cylinder, posisikan di antara main tank dan roof plate atau di urutan nomor 2. Ganti jadi off-road mode, diameternya 9150, tebal plate-nya 6 mili saja. Klik OK. Nah, top plate ini yang nantinya untuk mensupport railingnya. Sekarang lanjut untuk pembuatan railingnya. Modify equipment. Pada silinder, tambahkan add trim, pilih platform. Pada platform 1, pilih railing setup-nya. Setting handrail height-nya 1100, mid rail-nya 550, second mid rail-nya nolkan saja, kick plate-nya 120, first post-nya 0, dan second post-nya 1500. Untuk material handrail-nya pakai pipe 42, first rail-nya pakai plat 50, kick plate-nya pakai plat 100 x 5, dan post-nya pakai angel 50. Lalu oke. Untuk supportnya pilih aja 0 karena tidak membutuhkan, dan angelnya pilih 180, A1 nya 340, A2 nolkan saja. Untuk gapnya atau G itu min 30. Untuk height-nya nolkan saja, dan width-nya atau area platformnya itu 1 aja karena kita nggak butuh platformnya. Untuk grid leader pilih no, lalu apply. Nah, sekarang untuk railingnya sudah jadi. Kita lihat dulu. Seperti ini teman-teman udah jadinya. Kemudian
saya akan rubah start railingnya dari 0 ke posisi 90 derajat. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima untuk pembuatan service platform. Sebelum dimulai, perlu diketahui terlebih dahulu, untuk service platform ini terpisah dari equipment. Jadi, kita buat secara manual, yang nantinya akan digabungkan atau di-attach menjadi satu kesatuan equipment. Oke, lanjut. Untuk mempermudah, kita hidden dulu equipment tanknya. Dengan cara klik tank pada menu home, pilih hide selected. Selanjutnya, buat lingkaran dengan diameter 10.800. Jadi, lebar service platformnya adalah 900 kalau di offset dari pinggir equipment tank. Saya buat referensi line offset 4.500 di kedua sisi. Kemudian trim. Hapus yang tidak perlu sehingga menjadi sebuah persegi. Panjangkan sedikit ke sisi dalam equipment tank, kira-kira 100. Lanjut ke menu tab structure. Pilih member. Klik setting pada komen. Standar material saya ganti menjadi JIS. Standar JIS ini adalah plugin. Link downloadnya ada di deskripsi. Installnya gampang. Tinggal next aja. Oke. Untuk material saya pakai tipe channel ukuran 150x75. Pindahkan base plate-nya pada pojok kiri atas. Klik OK. Pilih line di komen. Select line rectangle-nya seperti ini. Klik kanan, kemudian enter 2 kali. Select dan klik kanan pada member ini, edit structure, checklist di sini untuk mirror. Klik OK. Lanjut, kita bikin supportnya. Select member, pada tab menu modeling, pilih 3D rotate. Pilih referensi sudut putarnya di sini. Arahkan kursor ke bagian yang merah hingga berubah warna menjadi kuning dan keluar garis merah seperti ini. Lalu klik dan ketikkan 45 derajat. Select object dan mirror. Untuk memotong bagian member, kembali ke menu tab structure. Pilih cut member, select terlebih dahulu reference membernya, baru pilih member yang akan dipotong.
Lakukan hal yang sama pada sisi member lainnya. Selanjutnya kita tambahkan railingnya. Buat dulu reference lainnya dengan cara klik rectangle pada menu tab modeling, klik sudut sini dan tarik diagonal ke sudut sini. Offset 30 untuk railing. Dan offset lagi 50 untuk gratingnya. Kembali ke tab menu structure, pilih railing, klik setting. Untuk setup materialnya, samakan saja dengan sebelumnya. Klik OK. Klik pada garis reference yang telah dibuat tadi dan ikuti jalurnya seperti ini. Jika sudah, tekan enter. Saya hapus sisi sini karena untuk akses masuk. Lanjut ke grating. Pilih plate. Type-nya ganti grating, thickness atau ketebalannya 30, heads-nya pilih yang grade, skalanya 10, justification-nya bottom, shape-nya pilih existing polyline, klik create dan pilih objek rectangle-nya, kemudian enter. Hapus line-line yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk mengatur posisinya, kita tampilkan kembali equipment tank-nya pada menu tab Home. Pilih Show All. Select dan move service platform setinggi 5000. Ini supportnya kurang pas ya. Panjangkan supportnya, tarik aja sekitar 300. Oke, ternyata masih kurang. Tarik lagi sekitar 500. Yang satunya juga tarik sekitar 800. Jika dilihat, posisi service platform dan railing kurang pas. Jadi, kita atur ulang untuk railingnya. Sebelumnya, ini saya mirror dulu karena spiral stairnya ada di posisi sebelah sini nantinya. Hidden dulu equipment tank. Buat garis referensinya. Ini service platformnya hidden dulu aja. Offset
4.500 di kedua sisi. Kemudian tarik garis dari center ke sini. Dan mirror. Ukur berapa derajat sudutnya. Nah, dari sudut putar railing 360 derajat dikurangi lebar servis platform yang 11 derajat. Agar posisi railing pas di antara servis platform, jadi total sudutnya dibagi dua, dibulatkan menjadi 6 derajat. Kita tampilkan lagi equipment tank dan servis platformnya. Modify equipment. Pada platform 1, nilai A1-nya kita rubah menjadi 349 derajat. Dan A tambahkan jadi 96. Klik apply dan OK. Sekarang posisi keduanya sudah pas. Untuk tahap selanjutnya yaitu membuat spiral stair. Ada di next video part 2. Jika tutorial ini sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.